lebih spesial daripada beberapa hari sebelumnya ya. Kalau Kamis ini karena saya lagi menemani. Dan sahabat, ini kita sudah bersama dengan salah satu narasumber kita dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini ini saya sebenarnya bingung, ini manggilnya Mas atau Pak ya? Ini bersama dengan Mas Fauzan Adim, sahabat dari Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat, atau kita menyingkatnya Sosdikli SDM Parmas ini. Ya. Nah, jadi beliau minta dipanggil Mas saja ya. Karena sepertinya juga masih muda dan beda sedikit dengan saya lah ya, yang masih milenial juga. Ya. Baik, apa kabarnya Mas Fauzan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini banyak sekali kegiatan ya sepertinya dari sahabat-sahabat dari KPUD sendiri. Ya. Ini kalau kemarin saya sempat ikut beberapa liputannya juga karena saya juga di lapangan ini, mulai dari pencocokan data dan lain-lain, verifikasi, bahkan ada juga kemarin sempat ada calon perseorangan juga yang dilakukan. Wah, jadi banyak sekali sepertinya kegiatannya ya. Yeah. Nah, kali ini hadir di studio ini untuk memberikan sosialisasi terkait dengan pemilihan kepala daerah, sahabat. Ini sudah kali kedua ya untuk sahabat-sahabat dari KPU datang ke Suara Sidoarjo. Nah, mungkin Mas Fauzan ini bisa dijelaskan sedikit terkait dengan sosialisasi pemilihan kepala daerahnya sendiri. Oke, terima kasih. Sosialisasi pemilihan kepala daerah Kabupaten Sidoarjo itu kita mulai di tanggal 1 November 2019 kemarin. Itu walaupun kemarin sempat ada penundaan sekitar 3 bulan karena ada bencana non alam, dan alhamdulillah pemilihan kepala daerah ini dilanjutkan kembali, dan walaupun ada perubahan pada penentuan tanggal yang awalnya di 23 September itu sekarang diganti menjadi 9 Desember. 9 Desember ya. Dan setelah itu kemarin kita juga sudah yang awalnya ad hoc kita PPK dan PPS itu kita bukukan sementara, dan alhamdulillah kemarin kita sudah normalkan kembali, kita lantik kembali. Setelah itu kebetulan karena Sidoarjo itu ada calon perseorangan, jadi teman-teman PPS itu langsung bekerja untuk melakukan verifikasi faktual di lapangan. Dan kemarin juga di tanggal 15 Juli sampai hari ini terakhir itu di tanggal 13 Agustus itu ada coklit ya, pencocokan data pemilih ini. Pencocokan data pemilih. Dan hari ini itu terakhir di tanggal 13 Agustus, dan harapan saya masyarakat semuanya itu sudah terdata semuanya, dan kalaupun belum, itu harapan saya adalah masyarakat itu menghubungi petugas kita di lapangan, baik itu PPS maupun PPK-nya, atau kalau misal berkenan bisa langsung melaporkan ke KPU. Baik, jadi bisa langsung datang ke KPU-nya ya, misalkan belum terdata atau belum diverifikasi nih maksudnya. Baik, ini untuk coklitnya sendiri kalau boleh tahu dari tanggal 15 Juli ya sebelumnya ya. Itu sebelumnya dijadwalkan kapan Mas? Karena seperti kita ketahui kan karena pandemi ini bisanya mundur semua ya. Mundur. Baik. Jadi memang ini sebenarnya dimulai pada tanggal berapa kalau tanggal normalnya mungkin ya untuk coklit sendiri? Kemarin itu kalau tidak keliru itu di tanggal berapa ya? Di bulan-bulan apa? Di bulan-bulan awal, di sekitar Junian lah. Oke. Jadi ini mundur beberapa bulan begitu ya Mas? Iya. Dan ini langsung diselesaikan juga pada hari ini, hari terakhir ini ya. Betul. Sejauh ini dari hasil evaluasinya sendiri kalau boleh tahu dari coklit sendiri Mas? Alhamdulillah sementara ketika kemarin kita melakukan monitoring itu kita lakukan di beberapa kecamatan. Alhamdulillah walaupun sebenarnya ada beberapa kendala, tapi walaupun itu sudah selesai ya. Semisal adalah kendala di lapangan, semisal teman-teman PPDP yang kesulitan ketika melakukan coklit di perumahan semisal, karena intensitas kerja masyarakat itu cukup tinggi sehingga
beberapa kali ketika di apa namanya istilahnya itu disamperin ke rumahnya, itu yang bersangkutan tidak ada, misal begitu. Oh, baik. Jadi mungkin hanya beberapa kendala itu, tapi alhamdulillah di hari ini karena terakhir dan alhamdulillah sudah 100%. Oh, sudah 100% ya berarti ya. 100%. Begitu para petugas tadi langsung menyerahkan ke KPU-nya pada hari ini semua berarti Mas ya? Atau ada yang sebelumnya sudah menyerahkan ini? Jadi kita lakukan berjenjang sebenarnya. Jadi PPDP itu melakukan rekap dan itu disampaikan kepada PPS. PPS juga nanti akan disampaikan pada PPK dan PPK akan melaporkan nanti ke apa namanya ke KPU melalui. Ya. Jadi memang dari tahapan coklat kemudian ada juga beberapa tahapan lain mungkin di bulan Agustus ini untuk rentetan kegiatannya maksudnya. Ya, untuk di bulan Agustus ini karena harapan kita KPU RI apa namanya tingkat partisipasi masyarakat itu menetapkan di 77,5%. Oh, baik. Jadi di angka itu kita dipacu untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Harapannya masyarakat ikut andil memberikan hak pilihnya nanti di 9 Desember. Maka untuk memberikan instrumen-instrumen itu di tanggal 17 Agustus nanti kita mengadakan lomba mural. Oh, baik, lomba mural. Mengadakan lomba mural terlebih pesan-pesan moral, semisal salah satunya adalah ajakan ke TPS di 9 Desember, terus apalagi menolak hoak dan tolak politisasi uang gitu. Politik money ya. Baik. Ya. Jadi memang kegiatannya tidak hanya dilaksanakan oleh sahabat-sahabat dari KPU maupun mungkin calon bupati dan wakil bupati, tapi masyarakat ini juga diajak untuk memberikan sosialisasi juga secara tidak langsung ya. Dan satu hal lagi, karena nanti itu kita mural-mural yang apa namanya yang dilakukan oleh teman-teman peserta itu nanti kita upload di media sosial KPU. Baik. Nanti masyarakat juga berhak memberikan voting nanti untuk juara muralnya. Oh, baik. Jadi yang menilai juga masyarakat sendiri ya. Betul. Nah, ini masyarakat Sidoarjo berarti andilnya sangat besar sahabat. Apalagi Anda yang saat ini memang sudah tertarik untuk ikut berpartisipasi ya, meskipun bukan petugas tetap bisa lewat jalur mural tadi. Ya. Ini bebas ya untuk umurnya Mas yang ikut? Bebas. Bebas dan Bebas. mungkin ada kategori-kategori tersendiri? Nggak ada. Jadi baik. ini kan ke masyarakat umum. Baik, itu tanggal berapa kalau boleh tahu tadi? Kita mulai di tanggal 17 sampai 3 hari jadi 17, 19 sampai 20. Oh, baik, 17 sampai dengan 20. Ini momennya memang dipilih pada tanggal 17 ya? Betul. Karena ini juga sekaligus mungkin mengisi kegiatan juga ya, yang Ya, positif. mengisi 17 Agustus sekalian. Baik, jadi ini sahabat untuk sore hari ini sekali lagi untuk Anda yang baru saja bergabung, saya sudah bersama dengan Mas Fauzan Nadim ya. Ini mintanya dipanggil Mas karena masih muda. Padahal paling muda sendiri kalau dari komisioner KPU Sidoarjo yang jumlahnya 5 orang. Ya. Dan beliau merupakan komisioner dari Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat atau disingkatnya ini Sosdikli SDM Parmas. Nah, Anda juga bisa ikut berpartisipasi dalam perbincangan menarik kami pada sore hari ini. Nanti bisa menyampaikan beberapa pertanyaan ya. Bisa lewat WhatsApp atau nomor telepon. Untuk WhatsApp nanti bisa menghubungi 0821 3264 109 atau Anda yang ingin langsung terhubung bersama dengan saya di studio bisa menghubungi 031 896 1514 untuk berinteraksi langsung dengan Mas Fauzan Nadim sahabat dari KPUD Sidoarjo. Nah, kita jeda terlebih dahulu Mas ya untuk beberapa pesan yang akan hadir terlebih dahulu. Oke. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan
langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Ilmu bermartabat, Sidoarjo hebat. Ilmu bermartabat, Sidoarjo hebat. Hey! Sukseskan Ilmu Sidoarjo 2020. 2/3 komponen penyusun tubuh kita adalah air. Perhatikan apa yang kita minum. Pilihlah yang bukan hanya menghilangkan haus, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari atau acara khusus, minum air dalam kemasan Santri, produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan, yang tidak hanya menyehatkan, tetapi turut mengembangkan perekonomian umat. Santri, air minum dalam kemasan yang diambil dari mata air umbulan yang jernih, segar dengan kandungan mineral yang stabil, diproses melalui sand filter, carbon filter, disterilkan dengan ozon, dan sinar ultraviolet dengan teknologi water treatment melalui mesin pengisian otomatis. Santri bersertifikat halal MUI, BPOM, ISO 9001, dan SNI. Dapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan kemasan galon. Info lengkap dan pemesanan air mineral dalam kemasan Santri, hubungi CV Lantabur, Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Telepon 0812 3404 0289. Air minum dalam kemasan Santri. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo. Setiap hari, paparan debu, kotoran, polusi, atau hal lain yang negatif membawa efek untuk kita. Akibatnya, mata, telinga, bahkan hidung menjadi bermasalah. Seperti gangguan pada mata, sinus pada hidung, atau masalah dengan telinga. Jangan biarkan gangguan pada mata, telinga, dan hidung menjadi penghambat aktivitas, bahkan mengganggu produktivitas. Karena sekarang ada solusi sehat cara herbal dari Cahaya Permata. Diformulasikan langsung oleh 2 tabib Indonesia dan Malaysia. Sudah lulus uji Kementerian Kesehatan dan bersertifikat halal. Produk herbal Cahaya Permata teruji dan terbukti mengatasi masalah mata minus plus, katarak, mata berlemak, sinus, dan gangguan telinga. Buktikan sendiri. Cahaya Permata Malindo juga menawarkan pemeriksaan mata, cek sinus, dan gurah hidung, dan pengobatan telinga secara gratis. Hubungi tabib di 0877 3199 3999. Sekali lagi di 0877 3199 3999. Sayangilah mata Anda dengan Cahaya Permata. Sahabat Suara Sidoarjo, Sifit dan Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Sidoarjo mengadakan webinar seminar online Sehat Menyusui Saat New Normal pada Sabtu 29 Agustus 2020 jam 9 sampai dengan jam 12 siang. Webinar Sehat Menyusui Saat Era New Normal bersama dengan Dr. Muhammad Rizal dan Dr. Muhammad Hud Suhargono. Tiketnya Rp100.000. Benefit yang didapatkan ini ada e-sertifikat IBI, 2 SKP, produk Asifit, kemudian banyak door prize ya. Free menginap di hotel, free voucher makan, dan free voucher klinik kecantikan, dan masih banyak lagi. Sahabat, untuk pendaftaran bisa transfer ke Bank Jatim dengan nomor rekening 026 773 8637 atas nama Andri Firmansyah. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi Erin ya, dengan telepon atau WhatsApp di 081 3300 60424. Sekali lagi 081 3300 60424.
atau telepon di 031 896 1514. Sekali lagi 031 896 1514. Webinar Sehat Menyusui Saat New Normal didukung Luminor Hotel Sidoarjo, Telkom, Asap-Asap, Stick and Shop, Skin 101 Dermatology and Aesthetic Clinic, dan Jatim Park Group. Webinar Sehat Menyusui Saat Era New Normal bersama dari Radio Suara Sidoarjo, Asifit, dan Ikatan Bidan Indonesia, IBI Cabang Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik sahabat, kita masih bersama dengan Mas Fauzan Atim ya dari KPUD Sidoarjo. Kita pada sore hari ini, untuk Anda yang baru saja bergabung, kita bahas terkait dengan sosialisasi pemilihan kepala daerah. Nah, kalau tadi kita sudah bicara terkait dengan coklit yang dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 13 Agustus hari ini. Kemudian tanggal 17 besok juga ada lomba mural. Nah, ini yang berpartisipasi murni dari masyarakat sendiri. Dan kita melanjutkan perbincangan terkait dengan sosialisasi. Kemudian apa lagi Mas untuk sosialisasi yang menjelang pilkada tanggal 9 Desember mendatang ini? Jadi nanti juga demi meningkatkan partisipasi masyarakat, kita akan lakukan sosialisasi masif terhadap masyarakat, yang salah satunya adalah kita akan membentuk relawan demokrasi. Yang nanti insya Allah rekrutmen itu akan kita lakukan di bulan September. Jadi kita mengharapkan agar masyarakat Sidoarjo itu mendaftarkan diri sebagai relawan demokrasi. Di situ kita membuka ada 5 segmen. Jadi segmen pemilih pemula, terus segmen disabilitas, terus segmen keluarga, terus segmen netizen, dan satu lagi segmen intinya kita membuka 5 segmen. Baik. Netizen, segmen netizen ini nanti seperti apa Mas kira-kira Mas? Jadi segmen netizen itu nanti kita harapannya terhadap teman-teman relawan yang memang khusus untuk melakukan sosialisasi, penyampaian dan ajakan itu ke semisal teman-teman media sosial yang lebih diarahkan ke sana dia, entah melalui Twitter, Facebook maupun YouTube. Jadi gitu modelnya. Jadi lebih ke tim digitalnya mungkin ya. Cuman Kabupaten Sidoarjo hari ini karena memang kita melakukan mapping di beberapa hal, mungkin kita akan lebih fokuskan sosialisasi itu ke berbasis keluarga. Karena kita paham bahwa induk dari semua hal itu tetap di keluarga. Betul. Maka ada beberapa komponen yang kita lakukan, semisal yang itu lewat badan ad hoc kita. Semisal ketika kemarin teman-teman PPDP melakukan coklit, itu juga kita harapkan itu menyampaikan informasi sekitar pemilihan. Jadi masyarakat itu tidak hanya melakukan coklit, tidak hanya mencocokkan data pemilihnya, tapi juga menyampaikan bahwa 9 Desember itu hari pemungutan suara dan lain-lainnya itu. Baik, itu jadi nanti lebih difokuskan juga ke keluarga ya. Ini yang membedakan dengan pemilih pemula apa Mas kalau boleh tahu? Jadi pemilih pemula itu kan pemilih yang berusia 17 sampai 25 tahun. Baik, betul. Jadi harapan kita jadi pemilih pemula ini karena berpikir fresh dan lain-lain dengan spirit mudanya. Jadi harapan kita adalah bagaimana pemilih pemula ini memberikan cukup andil dia, baik memberikan informasi dan lain-lain. Baik, apalagi kalau melihat saat ini memang media sosial didominasi oleh kaum milenial ya. Betul. Baik. Kemudian ini yang menjadi pertanyaan untuk relawan demokrasi sendiri ini awal September ini, untuk yang ingin berpartisipasi seperti apa masalahnya? Jadi kita melakukan rekrutmen secara umum ya. Usianya itu antara 17 sampai 25 tahun. 17 Jadi teman-teman dengan kriteria begitu diharapkan ikut berkontribusi lah jadi pahlawan demokrasi kita. Makanya kita bentuk relawan demokrasi ini sebagai salah satu harapan agar tingkat partisipasi masyarakat yang dipatok 77,5% ini tercukupi, syukur-syukur nanti bisa melampaui dari target yang ditentukan oleh KPU RI. Betul, jadi memang setiap daerah kalau memang saya baca ini ada di angka 77 ya, 77.
Ini berarti target realistis dari KPUD Sidoarjo sendiri berapa Mas? Kalau minimal kan ada, mungkin target dari KPUD Sidoarjo sendiri? Kita target dari KPU Sidoarjo sendiri mengikuti sebenarnya mengikuti dari target yang ditentukan oleh KPU RI sekitar 77 itu sekian itu. Jadi makanya kan semua instrumen kita gerakkan semuanya. Betul. Mungkin nanti sasaran tembak kita adalah bagaimana teman-teman ad hoc kita, PPK, PPS itu yang semuanya ikut terjun ke masyarakat dalam melakukan sosialisasi ini. Betul. Ya. Jadi memang kalau saya melihatnya juga antusiasme masyarakat pada tahun ini cukup tinggi sekali sih Mas. Jadi insya Allah nanti bisa lebih ya dari 77, mungkin 80 minimal ya. Amin. Amin. Baik, ini tadi disampaikan ada relawan demokrasi. Kemudian apa saja Mas selain relawan demokrasi sendiri? Jadi relawan demokrasi mungkin nanti juga kita akan lakukan ini juga demi meningkatkan partisipasi dan heroisme masyarakat itu di tanggal 9 Desember itu kita akan lakukan lomba selfie di TPS. Oh baik. Jadi kreasi-kreasi masyarakat juga kita harapkan untuk bagaimana ikut memeriahkan. Jadi masyarakat tidak hanya mencoblos, tapi juga bagaimana dia berkreasi, ikut selfie dan nanti insya Allah nanti kita akan berikan door prize lah yang cukup menarik bagi halayak ramai. Betul, ini jadi sangat mengikuti zaman sekali ya untuk yang dilakukan KPUD. Karena saya kalau datang ke beberapa acara juga biasanya sebelum masuk ini foto dulu. Jadi ini untuk memeriahkan pesta demokrasi di Kabupaten Sidoarjo juga sahabat. Ini untuk Anda ya yang saat ini sedang mendengarkan pasti juga bertanya-tanya. Berarti besok di beberapa TPS juga ada perlombaan mungkin bagus-bagusan TPS atau seperti apa begitu. Betul. Dan itu mungkin nanti juga mendapatkan penilaian sendiri mungkin Mas ya? Iya. Baik. Jadi 9 Desember ini nanti saat hari H loh sahabat. Anda dipersilakan juga untuk berfoto ria mungkin ya. Baik, kemudian selain 9 Desember sendiri ini ada apa saja Mas? Mungkin sebelumnya ada agenda lain dari 9 Desember ini? Jadi seperti tadi kita di tanggal 17 ini kan kita adakan mural dan setelah itu di tanggal tanggal 4 sampai 6 September ini kan pendaftaran pencalonan. Betul. Dan nanti sampai di tanggal 23 September itu kita lakukan penetapan calon dan mungkin kita beda dengan kabupaten yang lain ya dalam melakukan sosialisasi. Kabupaten yang lain yang khususnya pilkada di Jawa Timur ini teman-teman lebih menggalakkan kepada sosialisasi via daring. Oh baik. Cuman KPU Sidoarjo ini malah lebih memperbanyak sosialisasi via tatap muka. Betul. Jadi sasaran kita adalah baik semua masyarakat umum nanti kita lakukan sosialisasi di beberapa lembaga juga, terus perguruan tinggi maupun SMA juga kita nanti lakukan sosialisasi via tatap muka. Baik. Jadi nanti akan ada kerjasama juga ya berarti dengan mungkin mahasiswa-mahasiswa atau yang lain-lain untuk ikut berpartisipasi juga ini. Betul. Baik, ini 4 sampai dengan 6 September untuk pendaftaran, kemudian untuk penetapan tadi penetapan calon kita tanggal 23 September. Baik, 23. Dan pengundian itu di tanggal 24 September. Baik, itu 24 September juga ya untuk langkah selanjutnya ya. Baik, setelah itu Mas dari penetapan calon ya ini ya. Itu pada tanggal 4 sampai 6, kemudian untuk pemilihannya sendiri nanti mulai dipersiapkan dari tanggal berapa Mas? Mungkin kalau boleh tahu. Kampanye itu nanti kita mulai di tanggal 26 September sampai 5 Desember. Dan 3 hari tenang, masa tenang, nanti sampai di tanggal 9 Desember itu suaranya. Baik. Nah, ini sudah bisa diulang lagi Mas mungkin Mas ya? Bisa diulang lagi tadi. Tadi sedikit tenggelam suaranya. 4 sampai 6 September itu pendaftaran pasangan calon. Baik. Lalu di tanggal 23 September itu penetapan pasangan calon dan di tanggal 24 September itu pengundian. Oh, baik. Pengundian nomor urut. Dan nanti di tanggal 26 September sampai 5 Desember itu ada masa kampanye. Dan di 9 Desember itu puncak yaitu pemungutan suaranya. Oh baik, jadi rangkaiannya tadi dari tanggal 23 sudah mulai berjalan ya. Ini untuk pasangan calon. Betul. Baik, sedangkan untuk
petugas-petugasnya sendiri seperti apa Mas mungkin persiapannya ya? Gimana? Untuk para petugasnya sendiri mungkin saat menjelang hari mungkin untuk petugas yang ada di PPS dan lain-lain ini. Jadi di tengah pandemi ini untuk menjaga hal itu kita lakukan screening awal ya. Maka baik di tingkat bahkan nanti di tingkat KPU teman-teman komisioner maupun staf yang lain kita akan lakukan rapid. Kita lakukan rapid terus di teman-teman PPK. Nah, kemarin kita sudah melakukan 2 rapid yaitu teman-teman PPS dan teman-teman PPDP. Karena teman-teman PPS kemarin sudah melakukan verifikasi faktual yang itu langsung terjun ke masyarakat. Nah, teman-teman itu tidak diperbolehkan terjun ke masyarakat sebelum dia dirapid. Maupun juga PPDP. Jadi PPDP juga kemarin kita melakukan rapid ke semua PPDP. Jadi ketika semisal teman-teman PPDP itu tidak mau dirapid, maka dia tidak diperbolehkan untuk melakukan coklit. Baik, jadi ini juga untuk keselamatan para pemilih juga ya, para peserta. Betul. Baik. Kemudian jika nanti saat mungkin pencoblosan atau yang lain-lain agar masyarakat juga nanti tidak khawatir Mas saat prosesi pencoblosan dan lain-lain. Jadi semua petugas kita itu diwajibkan untuk melakukan APD. Kita siapkan APD secara penuh, baik sarung tangan, masker, face shield, terus hand sanitizer dan termogan nanti ketika mau masuk TPS. Dan kalau memungkinkan nanti juga untuk beberapa pasien semisal yang terkonfirmasi itu kita akan lakukan bilik di luar TPS. Jadi kita akan berikan bilik di luar TPS yang itu memungkinkan dilakukan oleh teman-teman yang semisal terkonfirmasi. Baik. Itu. Ya. Jadi dipisahkan ya nanti ya. Ya. Untuk yang mungkin statusnya ODP mungkin PDP nanti akan disendirikan sehingga untuk para pemilih yang lain tidak perlu khawatir nanti. Betul. Sebelum itu kita juga diwajibkan selalu berkoordinasi dalam semua tahapan kita. Dalam semua tahapan kita itu kita diwajibkan untuk selalu berkoordinasi dengan gugus tugas maupun Dinkes. Jadi memang kita dianjurkan untuk benar-benar steril dalam hal ini. Baik. Jadi tidak perlu khawatir lagi ya. Jadi tidak perlu dipertanyakan untuk protokol kesehatannya di masyarakat. Kemudian tadi juga sempat disampaikan ini untuk di setiap tempat pencoblosan ada bilik khusus untuk yang ODP dan PDP. Nah ini menjadi pertanyaan mungkin sekarang kan juga ada fenomena OTG Mas ya, orang tanpa gejala. Ini nanti apakah untuk tinta? Karena biasanya kalau selfie juga pakai tinta ya. Jadi tintanya itu kita teteskan. Jadi kalau kemarin itu dicelupkan, sekarang mungkin tintanya itu diteteskan sama petugas. Baik. Jadi memang interaksi sosial, jadi physical distancing itu memang benar-benar kita jaga. Yang pertama, yang kedua itu juga nanti di luar TPS itu kita sediakan tempat cuci tangan. Jadi diharapkan nanti masyarakat yang mau menggunakan hak pilihnya itu cuci tangan dulu. Setelah itu kita kalau mungkin kan juga kita berikan masker. Lalu kita hand sanitizer itu, lalu ke termogan juga nanti kita tes terkait dengan suhu badan dan sebagainya macamnya. Baik, jadi mulai dari tinta, kemudian juga ada masker tadi ya, disiapkan juga. Atau mungkin ada yang menggunakan APD juga ya untuk yang ada di tempat pemilihan nanti? Iya, APD itu kita memang wajibkan, termasuk kemarin petugas kita yang melakukan coklit itu kita tidak perbolehkan tanpa menggunakan APD. Jadi masyarakat teman-teman PPDP itu dalam melakukan coklit dia diwajibkan menggunakan APD lengkap, baik sarung tangan, terus masker, face shield, dan kita bawakan juga selalu hand sanitizer itu untuk melindungi dirinya. Itu saat coklit juga saat pemilihan nanti Mas ya. Baik. Nah ini sahabat untuk Anda, ini sudah di atas menit ke-30 ya. Kan saya buka untuk sesi pertanyaan nanti bisa Anda sampaikan ke WhatsApp kami sekali lagi yang ada di 0821 3264 109 atau nanti juga Anda yang ingin telepon bisa menghubungi 031 896 1514. Baik, untuk narasumber kita yang hadir di studio kita jeda terlebih dahulu di menit ke-30 untuk info dunia terkini. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio.
Tim redaksi hadir setiap menit ke-30 mulai pukul 8 pagi sampai 6 petang. Info dunia terkini. Info dunia terkini jam 3:30 sore. Rencana pemilihan umum Selandia Baru terganggu akibat wabah virus COVID-19 yang kembali merebak dan menyebabkan kota Auckland menerapkan penguncian wilayah atau lockdown dan pembatasan pergerakan masyarakat. Jacinda Ardern, Perdana Menteri Selandia Baru, dilaporkan tengah meminta pertimbangan dari seluruh kelompok politik terkait nasib pemilihan umum yang rencananya akan digelar pada 19 September mendatang. Kebakaran lahan terjadi di dekat Danau Hughes, Los Angeles, Amerika Serikat pada Rabu waktu setempat. Api yang menjalar cepat menghanguskan 10.000 hektar lahan dan sekitar 500 rumah harus dievakuasi. Kepulan asap dari kebakaran lahan terlihat hingga jarak puluhan kilometer dari lokasi kebakaran. Sejauh ini belum ada laporan warga yang menjadi korban akibat kebakaran ini. Demikian info dunia terkini, saya Ramadan Eka. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik, sahabat Suara Sidoarjo, kali ini masih bersama dengan Mas Fauzan Nadim dari KPUD Sidoarjo yang akan memberikan beberapa informasi juga. Kalau tadi ini terkait dengan tahapan pemilihan ini seperti apa dari awal sampai akhir, kemudian juga sudah dijelaskan bahwasanya ada kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk masyarakat yang ingin berpartisipasi ya menjadi pahlawan demokrasi. Salah satunya tadi seperti kegiatan mural, kemudian juga ada relawan demokrasi yang tadi terbagi 5 segmen, ada juga nanti lomba selfie Satariha. Ini pasti penuh warna ya. Tapi yang menarik tadi disampaikan oleh Mas Fauzan sendiri, Kabupaten Sidoarjo ini mencoba lebih berbeda dengan kabupaten atau kota lain yang ada di Indonesia ya. Yaitu kalau biasanya sosialisasi menggunakan daring, ini mungkin lebih banyak menggunakan metode tatap muka untuk Kabupaten Sidoarjo sendiri. Mungkin alasannya sendiri seperti apa Mas? Karena saat ini kan juga mungkin masih banyak yang ragu-ragu terkait dengan protokol kesehatan ya. Ya. Baik. Jadi kesimpulan kita dari beberapa evaluasi yang kita lakukan, kita mencoba memaksimalkan sebenarnya. Jadi beberapa hal kendala, semisal ketika kita lakukan sosialisasi via daring adalah tidak maksimalnya penyampaian. Betul. Atau informasi yang ditangkap oleh teman-teman peserta itu kekhawatiran kita itu tidak utuh. Apalagi dengan beberapa kendala, semisal salah satunya adalah aktivitas masyarakat semisal. Betul. Jadi kita juga tidak mengetahui secara utuh apa sih kegiatan teman-teman masyarakat. Jadi kita bersimpulan untuk melakukan sosialisasi dan memasifkan hal itu, informasi itu, kita bersimpulan bahwa mending hal ini dilakukan via tatap muka langsung. Betul. Apalagi kalau bisa dilaksanakan secara protokol kesehatan, kenapa tidak Mas ya? Betul. Baik. Nah ini sepertinya ada satu pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi, 1 atau 2 nih, masih belum tahu. Kita coba ke Rama dulu, Ram. Ya ada 3 ya pertanyaan 3. yang masuk ke WA redaksi. Yang pertama dari Riris di Sukodono. Saya baru ulang tahun ke-17 tanggal 6 Desember. Apakah saya juga bisa memilih? Oke. Kemudian dari Baik. Mas Saipul. Biasanya kan kalau kampanye itu ada orkesan. Nah tahun ini bagaimana ini kampanyenya? Baik, itu yang ketiga mungkin? Yang ketiga dari Mas Hari di Tanggulangin. Apakah sudah fix tanggal 9 atau ada kemungkinan mundur lagi pilkadanya seperti pilkades? Oh baik. Ini tapi 2 pertanyaan yang tadi disampaikan saya sudah menebak ini. Biasanya pasti ada pertanyaan seperti ini ya. Tadi yang pertama dari Ridis dan Saipul. Kalau Ridisnya ini menanyakan terkait umur. Ini sepertinya masuk dalam segmen relawan demokrasi yang segmen pertama ini Mas. Baik, bisa dijelaskan mungkin untuk Mbak Ridis. Jadi terkait umur sesuai dengan peraturan perundang-undangan, masyarakat itu berhak memberikan hak pilihnya itu ketika dia berusia 17 tahun atau Baik. sudah menikah. Jadi untuk yang bertanya tadi itu insya Allah sudah bisa memberikan hak pilihnya. Baik, jadi tidak perlu harus memiliki KTP dulu Mas ya? Hal itu karena begini, di DPT kita itu nanti kan sesuai dengan tahapan itu di tanggal
17 sampai 26 Oktober itu baru penyampaian daftar pemilih tetapnya DPT. Oke, baik. Dari PPS kepada PPS, dan rekapnya itu nanti di tanggal 9 sampai 16 Oktober. Oh, baik. Jadi hari ini itu masih DPS. Oh, baik, daftar pemilih sementara ya. Daftar pemilih sementara. Jadi mungkin nanti teman-teman itu bisa ketika belum dicoklit atau daftar pemutahiran perbaikan mungkin nanti. Oke, baik. Jadi nanti tadi Mbak Riris baru saja mengatakan baru ulang tahun. Nanti pasti bisa. Karena sekarang masih DPS statusnya ya. Besok Oktober sudah DPT ini. Baik, itu tadi semoga bisa menjawab pertanyaan dari Dek Riris mungkin ya. Jadi baru 17. Kita memang berharap masyarakat aktif memang. Semisal ketika dia tidak kelupaan atau apa, semisal untuk dilakukan coklit, masyarakat kita minta memang untuk menghubungi petugas kita baik PPS maupun PPK bahwa melaporkan bahwa dirinya belum terdaftar gitu. Oh, baik, jadi seperti yang tadi memang disampaikan di awal ya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Mas Saipul. Nah, ini saya curiga, ini Mas Saipul ini lebih ingin merasakan sensasinya menjadi pemilih pertama atau memilih, atau hanya ingin mengejar orkesnya ini? Mungkin bisa dijelaskan Mas. Ini menanyakan apakah kalau kampanye ada mungkin konser dan lain-lain ya? Jadi kita awalnya sebelum pandemi itu kita canangkan, kita anggarkan untuk ada semacam hiburan. Cuman ketika kita melihat pandemi, kita kekhawatiran kita di sana nanti ketika bergesek-gesekan teman-teman melakukan aktivitas baik itu berjoget dan sebagainya macamnya, itu ada gesekan dan akan menimbulkan klaster baru sehingga tidak memungkinkan bagi kita untuk melakukan physical distancing. Betul. Jadi kesimpulannya untuk pemilihan kepala daerah di tahun ini kemungkinan KPU sendiri itu tidak menyediakan. Oh, baik. Baik, jadi sahabat sekali lagi disampaikan ya, tidak ada untuk kampanye yang menggunakan konser dan lain-lain karena memang bisa dimaklumi kita masih dalam masa pandemi nih sahabat. Jadi seluruh protokol kesehatan juga tetap harus digerakkan. Yang penting pemilu bisa terlaksana dengan lancar. Betul. Baik, kemudian ini tadi pertanyaan ketiga, ini dari siapa tadi yang menanyakan namanya? Dari Mas Hari. Oh, Mas Hari. Ini menanyakan untuk Pilkada sendiri ada kemungkinan mundur atau tidak ini? Seperti Pilkades. Untuk sementara insya Allah di fix di tanggal 9 Desember karena kemarin itu juga sebenarnya di tanggal 9 Desember ini bukan kemauan KPU secara tersendiri. Tapi kemarin itu adalah pertemuan dari 5 lembaga untuk menentukan pemilihan kepala daerah ini diselenggarakan itu di tanggal 9 Desember. Jadi bukan kemauan tunggal dari KPU, tidak. Juga di situ ada pemerintah, ada unsur pemerintah yang itu diwakili oleh Mendagri, terus juga ada DPR RI, terus ada Bawaslu, ada KPU dan DKPP. Jadi lembaga ini yang melakukan musyawarah terkait dengan pilkada lanjutan ini. Oh, baik. Karena kalau saya pikirkan selama ini dari protokol kesehatan juga sudah mencukupi ini Mas untuk dilaksanakan ya pada tanggal 9 Desember mendatang. Baik, jadi sahabat untuk Anda ini tadi semoga bisa terjawab ya yang tadi menanyakan Mas Saiful, kemudian Mas Hari dan Mbak Riris atau Dek Riris ini yang tadi bertanya juga. Nah ini sahabat nanti masih akan ada satu sesi terakhir ya untuk Anda yang masih belum punya kesempatan bertanya bisa bertanya lagi. Sekali lagi untuk WhatsApp kami ada di 0821 3264 109 atau nanti telepon saja di 031 896 1514. Kita jeda terlebih dahulu untuk beberapa pesan yang akan hadir. Warga Sidoarjo dan sekitarnya, karena merebaknya wabah virus corona, pemerintah menghimbau untuk menghindari kerumunan dan kegiatan di luar rumah. Untuk itu warga Sidoarjo dan sekitarnya yang akan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa lewat layanan online. Anda bisa memanfaatkan fasilitas pembayaran online di e-Samsat, Link Aja, PPOB Indomaret, Alfamart, Tokopedia, dan juga Gria Bayar BTR. Manfaatkan juga diskon berupa pemotongan nilai pokok pajak kendaraan bermotor khusus untuk warga Jawa Timur. 15% untuk roda 2 atau 3 dan 5% untuk roda 4 atau lebih. Berlaku sampai 31 Agustus 2020. Informasi ini disampaikan oleh kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota dan Krian. Pak supir, ngebut dong. Disalip aja itu semua mobil di depan.
Hus, jangan gitu Pak. Lagi ada apa kok buru-buru banget? Saya khawatir sama istri dan anak kalau pulang terlalu malam, Pak. Kriminalitas tinggi di masa pandemi kini. Bapak udah pakai IndiHome belum di rumah? Pakai, Pak. Emang kenapa? Enak tuh Pak, bisa tenang ninggalin keluarga di rumah. Tinggal tambah layanan IndiHome Smart Camera cuma 25.000 per bulan. Wah, gimana caranya? Bisa lewat Plaza Telkom terdekat Pak. Murah, aman, garansi seumur hidup lagi. Kalau gitu, besok langsung ke Plaza Telkom deh. Bapak antar saya lagi ya. Oke bos. Wujudkan bersama IndiHome. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Dokter, bagaimana kakak saya dokter? Bagaimana keadaannya dokter? Kakakmu overdosis. Dari tubuhnya kami temukan berbagai zat adiktif seperti sabu-sabu, metadon, alkohol, dan tramadol yang membuatnya koma. Tidak mungkin dokter. Kakak sudah berjanji tidak akan pakai narkoba lagi. Maaf dek, kami sudah berusaha maksimal. Tapi Tuhan yang berkata lain. Kakakmu tidak tertolong. Dokter, ini tidak mungkin terjadi. Kakak. Bersama Suara Sidoarjo, Wani lawan narkoba. Dimulai dari keluarga. Saya AKP Saida SHMSI, Kasih P2M, BNN Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Maka pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga tetapi juga punya nilai lebih. Untuk sehari-hari pilihlah air mineral Santri produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan tetapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml dan juga galon. Info lengkap dan pemesanan bisa hubungi Ustadz Muhammad Seger, CV Lantabur Sidoarjo. Nanti telepon di 0821 3404 0289. Sekali lagi 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri untuk wilayah Sidoarjo ini ada di Jalan Sabo, RT 3 RW 1, Plumbungan Sukodono, Sidoarjo. Air minum, pilihlah Santri. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik sahabat, untuk sore hari ini kita masih bersama dengan Mas Fauzan Nadim ya, dari Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat atau Sosdikli STM Parmas. Nah ini tadi yang menarik, memang ada lomba-lombanya juga loh sahabat untuk masyarakat yang ingin berpartisipasi ya. Seperti tadi mungkin ada lomba mural, kemudian juga ada lomba selfie. Nah kalau lomba ini pasti yang nanti dipertanyakan adalah proses untuk penetapan pemenangnya seperti apa. Karena nanti kalau kita bahas terkait dengan perhitungan dan rekapitulasi pasti juga ini harus dibahas juga lah ya. Baik, ini untuk lomba-lomba sendiri nanti akan seperti apa Mas ke depannya Mas? Jadi lomba mural kita kemarin sudah survei beberapa titik yang ada di Sidoarjo dan insya Allah izinnya itu nanti di lusa mungkin sudah kita peroleh izin untuk melakukan coret-coret dinding tersebut. Dan nanti insya Allah kan pelaksanaannya di tanggal 17 sampai 20 Agustus. Dan insya Allah nanti kita lakukan penjurian itu 3 hari pasca itu. Nah di sela-sela itu teman-teman masyarakat itu dipersilakan untuk memberikan vote
terhadap hasil-hasil karya dari peserta lomba mural tersebut. Nanti di kita umumkan di tanggal 22 Agustus. Dan pemberian hadiah kita lakukan nanti di tanggal 23 Agustus. 23 ya. Dan insyaallah nanti kita sediakan total hadiahnya itu kurang lebih antara 18 sampai 20 jutaan. Oh, total baik. itu. Ya. Ini pasti langsung bersemangat ini untuk yang mendengarkan ya. Untuk mendaftarnya tadi? Untuk mendaftar bisa langsung menghubungi kontak person nanti yang sudah disediakan oleh panitia. Baik. Bisa lihat di web atau media sosial KPU Kabupaten Sidoarjo. Baik, jadi ada semua di situ Mas ya nanti ya. Baik, itu untuk lomba mural dan mungkin untuk yang tadi pada hari H kan ada lomba selfie juga. Jadi nanti seperti apa kira-kira untuk proses atau prosedurnya? Jadi untuk lomba selfie nanti juga prosesnya hampir serupa. Jadi teman-teman silahkan kita berikan untuk berkarya. Nanti hasil foto itu dikirim ke panitia, baik nanti di tingkat PPK atau PPS karena kita sistemnya berjenjang. Jadi nanti mungkin 1 hari pasca itu kita lakukan penilaian dan kita umumkan. Oh baik. Jadi pasca 1 hari ya, H+1 ini langsung diumumkan juga. Kemudian itu tadi kalau kita bahas terkait dengan lomba-lombanya. Nah, ini sekarang kita kembali ke pembicaraan terkait dengan pemilihannya, sosialisasi pemilihan kepala daerah. Ini kalau tadi disampaikan kan rentetan kegiatannya sampai dengan tanggal 9 Desember. Betul. Ini mulai dari pencocokan data, kemudian ada pendaftaran paslon, penetapan dan lain-lain. Ini mungkin nanti untuk penghitungan dan rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal berapa kalau boleh tahu? Jadi rekapitulasi itu dari tanggal 9 Desember sampai 20 Desember. Jadi pada proses itu kita melakukan rekapitulasi suara. Oh baik. Jadi tanggal 9 sampai dengan tanggal 20 ya. Jadi penghitungan dan rekapitulasi suara itu di tanggal 9 sampai 20 Desember 2020. Kemudian setelah penghitungan dan rekapitulasi suara jadi pasca itu baru kita umumkan nanti. Oh baik, itu di tanggal berapa kalau boleh tahu Mas? Gimana? Di tanggal berapa kalau boleh tahu juga? Mungkin di sela-sela itu karena kita bicara tahapan. Mungkin di sela-sela itu karena kita bicara tahapan itu kan kita harus menunggu karena di tingkat kabupaten ini kita hanya sebagai pelaksana. Oh baik. Jadi kita bergerak dan bekerja itu sesuai dengan baik itu undang-undang maupun peraturan PKPU. Baik itu ada surat edaran atau surat dinas. Jadi kita bergeraknya melalui mekanisme itu. Oh baik, jadi bisa saja dilakukan di pertengahan ya Mas, mungkin Betul. atau 20. Karena ini mungkin batasnya mungkin ya, untuk 9 sampai 20. Jadi 9 sampai 20 Desember itu sudah batas penghitungan dan rekapitulasi suara. Baik, jadi memang untuk penetapan ini nanti bisa dilakukan kapan Mas? Kalau penetapannya sendiri, jadi penetapan itu biasanya 5 hari pasca itu. Oh baik, jadi 5 hari. Jadi misalkan masih tanggal 15 ini Mas sudah ditetapkan dari hasil penghitungan dan rekapitulasi, tanggal 20-nya juga bisa dinyatakan ya? Betul. Baik, jadi waktunya ini sangat singkat sebenarnya ya. Karena Kabupaten Sidoarjo ini bisa dikatakan salah satu kabupaten terbesar juga loh sahabat. Ya, nomor 3 kita. Nomor 3. Jadi banyak sekali nih ya, 18 kecamatan juga dilaksanakan kurang dari 10 hari. Betul. Baik, ini ada satu lagi pertanyaan tadi saya juga dapat sign di redaksi, mungkin 1 atau 2 ini Ram, kalau boleh tahu. Ada 1 dari Mbak Dea dari Twitter ya. Oke. Ini menanyakan nanti di Pilkada 2020 ini jaminan keamanannya untuk masyarakat seperti apa agar terhindar dari COVID-19? Oh baik, ini sebenarnya tadi sudah kita bahas tapi boleh diulang lagi mungkin Mas ya. Oke. Untuk menjaga keamanan dan masyarakat tidak tidak khawatir pada persoalan itu, jadi KPU baik dari tingkat pusat, provinsi sampai daerah itu memang benar-benar menghimbau agar seluruh dari jajaran kita itu
apa istilahnya ketika kita bekerja di lapangan itu menggunakan APD lengkap. Baik. Setelah itu teman-teman baik PPS yang melakukan verifikasi faktual kemarin maupun PPDP yang melakukan coklit itu sebelum bekerja kita rapid terdahulu untuk melakukan screening awal. Pasca itu ketika teman-teman bekerja kita lengkapi dengan APD yang lengkap. Nah, pasca itu nanti di TPS juga kita semua jajaran KPPS itu kita lengkapi dengan APD lengkap. Baik. Itu untuk satu TPS berapa orang maksimal, Mas? Jadi satu TPS itu maksimal ada 8 sampai 9 orang lah. 8 sampai 9 orang petugasnya ya? Iya. Kemudian untuk pesertanya? Peserta kita, hal ini ada perubahan dan ada perbedaan dari kemarin. Kalau kemarin itu satu TPS itu paling banyak 700 kalau kemarin. Nah kemarin kita ada surat pertanggungjawaban mutlak itu kita diminta untuk per TPS hak pilihnya itu maksimal 500. Oh baik, maksimal 500 ya? Maksimal 500 pemilih. Berarti nanti akan ada lebih banyak TPS atau tambahan TPS Mas ini ya? Iya. Baik, itu untuk TPS yang lain nanti juga berarti untuk petugas-petugasnya seperti apa kira-kira Mas? Apakah rolling atau seperti apa? Gimana? Nanti untuk petugasnya karena TPS-nya tambahan ya? Ini sudah dipetakan ya berarti jauh-jauh? Sudah. Kita sudah melakukan surat pertanggungjawaban mutlak pada hal itu. Jadi kita tidak boleh lebih dari per TPS itu 500 orang. Oh baik, 500 berarti paling maksimal ya? Iya. Ya, baik, jadi tidak perlu khawatir ini sahabat. Karena kalau saat ini kalau kita melihat beberapa waktu lalu memang kalau pemilihan ini sampai siang bahkan sore. Ini jamnya kalau boleh tahu sampai jam berapa Mas? Apakah ada pembatasan juga ini? Sementara kita masih menunggu peraturannya. Oh baik. Jadi bisa saja nanti lebih cepat ya karena untuk yang ada di TPS ini jumlahnya lebih sedikit mungkin. Betul. Seperti yang kita sampaikan tadi bahwa KPU Kabupaten ini sebagai pelaksana. Betul. Jadi kita bergerak sesuai dengan peraturan yang ada. Baik. Jadi memang kalau dipikir-pikir sahabat, untuk Kabupaten Sidoarjo ini protokol kesehatan juga sudah disiapkan dengan matang-matang. Tinggal nanti kalau ada peraturan tambahan pasti akan disosialisasikan kembali. Betul. Baik Mas Fauzan, ini berhubung saat ini sudah tersisa 1,5 menit ya. Mungkin ini karena penutup ada beberapa pesan mewakili 5 komisioner KPU karena paling muda ini. Jadi harapan kita masyarakat semuanya aktif dalam memberikan hak pilih, aktif dalam menyuarakan demi Kabupaten Sidoarjo ke depan. Jadi gunakan hak pilihnya untuk memilih calon Bupati Sidoarjo ke depan. Baik. Jadi untuk hak pilih tetap jadi hak masyarakat ya, harus selalu digunakan. Kemudian mungkin yang sedang menjalani isolasi mandiri untuk yang saat ini sedang mendengarkan. Yang melakukan isolasi mandiri sebelum itu kita tetap akan melakukan koordinasi dengan gugus tugas dan dinas kesehatan. Karena kita tetap diminta dan diwajibkan untuk selalu berkoordinasi dengan dua hal itu tadi. Semisal nanti ketika dianjurkan entah nanti petugas kita yang itu untuk ke tempat tersebut atau yang pasien itu yang ke TPS. Cuma tetap nanti di TPS kita sediakan memang kita sediakan bilik di luar TPS untuk melakukan hak suara itu. Pemungutan hak suara juga ya. Baik, jadi untuk sahabat Suara Sidoarjo dimanapun Anda berada yang pada tanggal 9 Desember besok masih khawatir jika statusnya masih mungkin ODP atau PDP atau OTG mungkin ya. Jadi ini tetap menjadi prioritas juga ini oleh sahabat-sahabat dari KPUD. Baik, dan sudah 1 jam ternyata ya kebersamaan kita. Mas Fauzan, terima kasih sebelumnya atas sosialisasi yang sudah dilakukan. Semoga besok bisa mampir lagi ke studio ya. Amin. Karena masih banyak sekali nih. Kalau kita bedah bisa sampai 3 jam lebih. Ini masih gambaran-gambarnya saja ya. Dan untuk sahabat Suara Sidoarjo juga terima kasih yang tadi sudah bertanya. Ada yang pemilih pemula ini tadi yang juga sempat menanyakan. Ini saya juga salut ini karena mungkin baru pertama kali ini masih bingung harus seperti apa ya. Baik, kalau begitu sahabat, saya Billy Patopo juga harus pamit undur diri bersama dengan Mas Fauzan Adim. Beliau merupakan
Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat atau Komisioner KPU bagian Sosdikli SDM Parmas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.